malam, selamat pagi, selamat siang untuk semua yang kuliah. Oke, hari ini kita mata kuliah etika keteknikan dan kewirausahaan ya. Topiknya itu tentang ide usaha dan kesempatan usaha. Gitu ya. Di sini nanti akan kita lihat bagaimana ide usaha itu dibentuk dan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi atau ya faktor-faktor apa yang berpengaruh ya dalam terbentuknya suatu ide usaha ya. Jadi konteksnya kita masih dalam ide usaha, belum teknis detail tentang usahanya ya. Gitu. Oke, yang pertama ini aspek dasar yang biasanya terdapat dalam uh, ide bisnis ya atau apa ya komponen-komponennya ya atau racikan-racikannya ya, untuk membentuk suatu ide bisnis ya. Nah ini adalah yang paling basic sekali ya, yang paling dasar gitu ya. Nah yang pertama itu motivasi. uh, ini sudah pasti ada dalam setiap kegiatan usaha ya, motivasi ya. Kalian mau membentuk suatu usaha, yang pasti pertama kali yang harus ada adalah niat gitu ya, niat dan motivasinya gitu. Mau sebesar apapun usahanya, mau sebesar apapun modalnya, ketika kalian tidak punya motivasi, sama saja bohong gitu ya. Uh, yang selanjutnya ada resource atau sumber daya, baik itu sumber daya yang kalian miliki ya, apapun itu. Nanti akan kita lihat detailnya apa saja yang menjadi resource dalam bisnis. Lalu ada market ini pasar yang kalian tuju. Lalu ada financial properties, aspek keuangannya gitu ya. Nah ini misal dalam kegiatan bisnis misal ya, dalam gorengan gitu ya, uh, penjual gorengan gitu ya. Nah dia punya motivasi untuk apa gitu, misal untuk meningkatkan ekonominya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain-lain sebagainya gitu. Nah resource-nya apa kalau penjual gorengan tuh, misal ada pisangnya gitu ya, atau mungkin tepungnya, atau mungkin dia punya gerobaknya gitu misalnya, research yang dia miliki. Lalu market. Nah, ini uh, seorang penjual gorengan itu sudah pasti tahu market atau sasaran gitu ya, arah dari produk yang akan dia jual gitu ya. Misal untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk siapapun itu gitu ya. Jadi sudah tahu arah produknya gitu ya. Lalu ada financial properties. Financial properties ini aspek keuangan ya, mulai dari modal sampai keuntungan, invest dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah ini biasanya ditentukan dari aspek finansial. Nah kita akan bahas lebih detail tentang ketiga ini gitu ya. Karena kalau motivasi ini sudah pasti ya. Nah ini balik ke pribadi masing-masing gitu ya. Motivasinya apa untuk berwirausaha gitu ya. Nah ini teorinya cukup rumit ya. Kalau yang untuk motivasi ini uh, ya kembali ke pribadi masing-masing saja. Nah hari ini kita akan bahas tentang ketiga aspek ini, resources, market, dan financial properties gitu ya. Nah resources ini sumber daya yang kita miliki gitu ya. Sumber daya yang kita miliki ini pada umumnya terdiri dari tiga ya. Ini yang paling mendasar gitu ya. Ada physical resources, ada financial resources, lalu ada human resources. Nah, ini umumnya adalah tiga gitu ya sumber daya. Nah, coba kita lihat ya, yang ketiga ini. Nah, yang pertama adalah physical resources. Nah, kalau kalian ingin membuka usaha gitu ya. Nah, biasanya physical resources ini yang umumnya gitu ya, bisa berupa properti, uh, plan gitu ya. Plan itu bisa apa namanya? uh, tanaman ataupun apa sumber daya alam yang kalian miliki ya, atau equipment, atau bahan dasar baku lainnya gitu ya. Nah ini ada aspek fisikal gitu ya. Nah ini fisikal nih yang ya, saya tulis ya, yang tampak gitu ya. Nah dalam kasus penjual gorengan tadi sudah pasti
apa yang dia jual adalah physical resources-nya. Dia punya gerobak, dia punya sumber daya apa raw materialnya dan lain-lain ya gitu ya. Jadi dia punya sumber daya yang tampak gitu ya. Nah, ada juga yang usaha itu dalam bentuk financial resources gitu ya. Nah, ini biasanya anak sultan gitu ya. Kalau sudah apa namanya? Kalau sudah apa? Punya banyak uang gitu ya, punya banyak keuangan gitu ya. Biasanya ini jadi sumber modal ya bagi uh, aspek usaha lain gitu ya. Nah, misal financial resources misalnya adalah jasa peminjaman uang atau pemodalan gitu ya. Nah, financial resources ini dia biasanya dalam bentuk aspek keuangan gitu ya. Nah, misal yang paling tampak itu adalah uh, jasa peminjaman keuangan gitu ya. Jasa peminjaman keuangan dia biasanya ambil untungnya dari bunganya gitu ya. Nah, dari bunganya itu biasanya uh, menjadi keuntungan si pemilik usaha gitu ya. Ada juga misal kalian punya banyak uang nih. Nah, kalian ingin membuka suatu usaha gitu ya. Nah, kalian putarkan uangnya. Nah, misal contoh yang paling umum itu pemilik saham sepak bola gitu ya. Pemilik saham sepak bola itu kan biasanya yang kaya-kaya gitu ya, yang punya banyak modalnya, punya ya keuangan baik ya. Nah, dia tidak bisa tidak bisa mengelola uh, dia tidak bisa bermain sepak bola, tapi dia bisa mengelola keuangan dari klub sepak bola tersebut gitu ya. Nah, itu yang bisa menjadi keuntungan juga atau menjadi bisnis bagi si pemilik usaha. Dan yang terakhir ada human resources. Ini bisa berupa skill atau jasa gitu ya. Misal kalian bingung nih, kalian tidak punya aspek fisik yang kalian jual, kalian juga tidak punya aspek finansial, modal yang cukup mumpuni, tapi kalau kalian punya jasa, kalian punya human resources, bisa berupa skill atau jasa, nah kalian bisa membuka suatu usaha kalian gitu ya. Misal kalian punya skill dalam apa misal desain gitu ya, Adobe Photoshop gitu. Nah, kalau kalian tidak punya physical resources, financial resources, kalian bisa buka jasa editing atau jasa desain gitu ya, karena kalian punya skill desain atau editing tersebut gitu ya. Nah, ini ya, jadi umumnya ketiga aspek ini yang paling mendasar ya. Physical resources, financial resources, dan human resources ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang resources. Sekarang kita akan lihat aspek marketnya gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang bukan pengusaha ya, banyak orang-orang yang ingin menjadi pengusaha tapi tidak tahu market atau sasaran dari produk tersebut gitu ya. Mungkin produknya sangat inovatif, sangat kreatif gitu ya, tapi dia tidak tahu mau kemana dijual produk tersebut gitu ya. Nah, jadi salah satu aspek dalam pembuatan ide bisnis, kalian harus tahu juga aspek pemasarannya atau marketnya. Mau dijual ke orang tua misalnya, atau ke anak-anak, atau ke wanita, atau ke pria, atau ke apa yang pendapatannya menengah, pendapatannya rendah, dan lain sebagainya gitu ya. Yang pasti kalian harus tahu sasaran dan tujuan dari produk atau dari bisnis yang ingin kalian laksanakan gitu. Oh, ini salah ya, ada kebanyakan ya copy paste-nya gitu ya. Jadi kalian harus tahu juga sasarannya gitu ya. Tidak mungkin kalian menjual misal katakan apa ya, pembalut gitu ya misalnya ke lelaki gitu ya, atau ke orang tua yang atau yang ke pria gitu ya. Nah, itu kan cukup uh, tidak masuk akal gitu ya, menjual pembalut yang biasanya dipakai oleh wanita namun dijual ke pria gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Banyak
contoh kasus yang krusial gitu ya, membuat produk yang kreatif dan inovatif namun tidak tepat sasaran gitu ya, produknya diarahkan ke siapa gitu. Oke, itu aspek market. Jadi kalian harus tentukan juga marketnya, produknya ini mau kalian jual ke siapa gitu ya, produknya. Nah, selanjutnya ada financial properties. Nah, ini ketika kalian sudah punya uh, market, resources, market. Nah, sekarang kalian bisa tentukan financial properties ya. Financial properties ini aspek keuangan gitu ya. Bisa dimulai dari modal sampai nantinya itu ke keuntungan gitu ya. Bagaimana kalian mendapatkan modalnya? Misal banyak uh, startup yang awalnya tidak punya modal gitu, namun mereka dapat suntikan dana dari pengembang-pengembang lainnya gitu ya. Dan itu nanti terkait bagaimana kalian bisa menjalin relasi dengan partner-partner bisnis kalian nantinya gitu ya, sehingga bisnis kalian dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, bagaimana ya intinya banyak juga perusahaan yang tanpa modal gitu ya, tanpa modal, tapi mereka dapat suntikan dari investor-investor gitu ya, baik asing ataupun yang lokal gitu ya. Nah, itu harus kalian pikirkan juga dengan baik gitu. Ketika kalian sudah punya apa namanya resources, market gitu ya. Nah, kalau kalian tidak mengelola keuangan ini dengan baik, nantinya akan berakhir pada kerugian gitu ya. Jadi tidak diperhitungkan gitu ya untung ruginya. Nah, ini aspek finansial ya. Nah, lalu kreativitas bisnis. Nah, ini prosesnya terdiri dari research. Research ini penggalian ya, penggalian ide gitu ya. Lalu visinya, tujuannya mau kemana, nanti bisa dibantu dengan inspirasi. Nah, inspirasinya ada, nanti dibantu dengan visi. Nah, ketika sudah ada visi dan idenya, baru nanti dipikirkan lagi kira-kira bagaimana untung ruginya, bagaimana kelebihannya nanti ya, lalu dilakukan brainstorming, lalu didesain, dan terjadilah siklus kreativitas bisnis gitu ya. Dalam suatu bisnis itu tidak mungkin hanya berjalan monoton ya dari produk awalnya sampai seterusnya gitu ya. Nah, misal dalam contoh kasus Gojek gitu ya, Gojek yang mulanya awalnya mereka bisnisnya itu dalam hal transportasi online gitu ya, transportasi online. Tidak mungkin hanya menjual jasa transportasi online-nya saja. Untuk keberlanjutan bisnis mereka, mereka membuat inovasi-inovasi atau kreativitas produk mereka dengan cara membuat misal GoPay gitu ya, apa namanya, aplikasi dompet dompet digital gitu ya, GoPay. Misal GoClean nih yang ingin membersihkan gitu ya rumahnya, misal GoMassage kalau yang pegal-pegal gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau si owner Gojek ini hanya mengandalkan dari transportasi online saja, otomatis produk-produknya akan mati gitu ya. Contoh kasus yang paling gampang itu kalian lihat adalah misal rumah makan ya, yang ada di, kalau di contoh kasus Kitera ada yang di Belwis gitu ya. Banyak yang uh, hanya bisnisnya itu hanya rumah makan saja gitu ya, tanpa ada variasi-variasi lainnya gitu ya. Dan banyak yang berakhir dengan tutup gitu ya. Kalau kalian lihat banyak ya, banyak yang beralih uh, dari rumah makan, misal dia buka usaha fotokopi gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi kreativitas bisnis ini sangat penting gitu ya untuk mendukung keberlanjutan usaha yang kalian jalani gitu ya. Keberlanjutan, oh ini pakai mouse ya. Usaha ya, keberlanjutan usaha yang kalian punya gitu ya. Jadi
usaha yang sudah kalian rintis, ini harus terus dikembangkan ya, dikembangkan dengan baik sehingga keberlanjutannya tetap ada gitu ya. Apapun itu ya, misal dari usaha yang kecil atau mungkin ya sampai yang besar, itu perlu kreativitas bisnis gitu ya. Dan yang terakhir ada etika bisnis. Nah, ini juga sangat penting. Nah, saya merekomendasikan film ini ya, film Flash Genius ya. Nah, jadi dalam film ini ada seorang, ini ya fotonya yang ini ya, bapak-bapak ini sarjana teknik elektro ya, ST gitu ya, kalau di Indonesia ya ST. Nah, dia jadi membuat suatu produk, suatu temuan yang dulu belum ada sama sekali gitu ya. Jadi dia membuat dia terinspirasi karena banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam lalu lintas, terutama yang mobil ya, roda 4 ya, karena hujan gitu ya. Kalau hujan kan dulu kalau di kaca depannya itu banyak air gitu ya, sehingga mengaburkan pandangan gitu ya. Nah, si orang ini namanya Greg Kinnear ini membuat suatu inovasi bagaimana caranya agar air hujan yang turun dari yang turun ke kaca mobil ini jadi dibersihkan gitu ya, atau yang istilah lainnya yang kita kenal sekarang adalah wiper ya, wiper mobil. Nah, jadi dulu belum ada ya, mobil-mobil zaman dahulu tuh belum ada wipernya. Jadi si sarjana ini, nah orang ini membuat inovasi wiper ya, dan dia jual, menawarkan produknya ke perusahaan mobil. Nah, ini kalau pasti kalian tahu itu perusahaannya namanya Ford gitu ya. Nah, sialnya dia menawarkan prototipe produk mobil tersebut, produk wiper tersebut ke perusahaan mobil tersebut gitu ya. Dia menawarkan prototipenya, si perusahaan ini pada akhirnya menolak gitu ya, menolak produk yang ditawarkan oleh orang ini gitu ya. Namun setelah beberapa bulan kemudian, prototipe tersebut dijadikan komersil ya, produk komersil dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini orang ini akhirnya menuntut mati-matian gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan dilihat di film ini ya, mumpung masih liburan juga ya, nanti silakan dilihat. Nah, intinya apa? Intinya lindungi produk bisnis kalian gitu ya. Nah, ini pentingnya brand gitu ya, pentingnya kekayaan intelektual suatu produk kalian. Nah, ini perlu kalian patenkan gitu ya, perlu kalian bentuk suatu aspek legalitas hukumnya gitu ya, agar produk kalian tidak dijiplak gitu ya, tidak ditiru oleh orang lain ya. Meskipun beberapa komponen dalam produk kalian bisa diserupakan gitu ya, namun ketika kalian sudah punya brand tertentu, ketika orang tersebut membuat suatu spesifikasi sesuai dengan persis sama dengan produk kalian tersebut, maka kalian bisa menuntut gitu ya orang yang menjiplak produk kalian gitu ya. Nah, ini detailnya akan kita lihat nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya, bagaimana paten dan merek dagang gitu ya, perbedaannya apa, dan bagaimana caranya gitu ya untuk mematenkan suatu produk kalian gitu ya. Mungkin itu saja